Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semuanya setelah saya adakan yaitu evaluasi dari pertama pengamatan mulai penampilan pertama. Jadi Aminatus, ada Aminatus ya. Itu ya. Aminatus ini tidak terlalu banyak materi penunjang. Kalau andai kata waktunya itu hanya 20 sampai 25 menit sampai 30, itu tidak terlalu banyak materi penunjang. Materi pokok itu ya, materi yang di buku itu. Materi penunjang kayak doa sehari-hari segala macam itu nggak perlu dimasukkan dulu. Mungkin ada jam terakhir mau penutup tadi itu sekitar 10 menit atau berapa, mungkin ya untuk mengingat apa itu. Coba anak-anak yang ada hubungannya dengan materi tersebut atau mungkin diberi nasihat cerita walaupun sedikit tapi mengarah kepada materi tersebut. Kemudian sedekuriah, pendekatan materi itu penting. Nah, contoh, maka yang terpenting karena buku Tartilabil Qolam ini terkait dengan beberapa pokok. Satu, pengajaran baca, pengajaran makhorijul huruf, baca, kemudian menulis, kemudian irama lagu. Berarti 4 ini yang harus dimampu dari anak-anak alumni Tartilabil Qolam jilid 1 sampai jilid 4. Maka bagaimana pandai-pandainya guru itu menyelipkan irama lagu jangan sampai ketinggalan. Seperti tadi ada inovasi seperti Soleh misalnya. Baca gimana lagunya? Bacalah Al-Quran wahai umat Islam, jangan tergesa-gesa, tajwid tertinggal. Boleh seperti itu inovasi. Artinya di saat anak, karena mulai awal jilid 1 anak sudah masuk irama, maka jangan sampai keluar. Kalau Mang Saman pakai pakemnya ros, ya sampai jilid 4 pakai ros, jangan dirubah, bingung anak. Kalau pakai hijaz ya pakai hijaz. Kalau pakai nahwan seperti Ustadz Hartono tadi. Saya dengar lain sendiri dia. Pakai nahwan. Cuma satu. Sebenarnya kemampuannya sudah maksimal. Cuma kurang pede, kurang percaya diri. Nah itu saja sebenarnya. Dan saya amati semuanya punya kemampuan. Percaya diri untuk menyampaikan. Kenapa tidak percaya diri? Keilmuan sudah diberikan, kemampuan sudah dimiliki, kenapa tidak percaya diri? Maka sebenarnya kemampuan yang dimiliki itulah yang akan membentuk orang itu percaya diri. Kalau orang tidak mempunyai kemampuan, boleh tidak percaya diri. Tapi kalau sudah punya kemampuan, kenapa tidak percaya diri? Nah itu pertanyaannya. Sehingga kalau tidak percaya diri, walaupun kemampuan ada, dia tetap ragu-ragu menyampaikan materi. Nah itu baik. Dan makhorijul huruf tidak perlu diterangkan. Artinya contohkan saja. Tidak perlu saya menjelaskan makhorijul hurufnya. Shot itu dari ini tidak perlu dulu. Karena ini masih materi dasar. Nanti kalau sudah masuk Quran, nggak apa-apa, nanti ada materi pengenalan makhorijul huruf. Nah itu nanti seperti itu. Yang penting bagaimana dia mengucapkan. Maka contoh kayak pas mengenal sukun. Bacaan sukun. Siapa yang materinya bacaan sukun tadi? Itu materi sangat penting. Tolong dibacakan sampai selesai itu. Jangan disuruh baca, jangan dilepas. Kadang-kadang ada sukun di popo dibaca popo. Lah ini kan harus dicontohkan yang benar. Popo. Bobu dibaca bom. Tadi ada masih bode. Lah ini kan nggak boleh. Lah makanya itu di materi yang saya catat khusus tadi itu. Kemudian penyebutan bukan dhammah, dhammah. Nah itu deh. Tetap saya mati ya. Kemudian pengenalan bacaan ismam. Jadi pengenalan bacaan ismam itu pendekatannya begini caranya. Anak-anak didrill dulu dengan bacaan yaitu aslinya jadi. Misalnya la ta'manuna, la ta'ma, ini pendekatan awalnya, giringannya.
baru setelah itu dicontohkan padaan yang asli biar mencucunya tidak terlalu lama. Ini sing bagian ismam. Terus mengajar itu harus zahiron wa batinan. Jadi ngajar jangan setengah-setengah. Seperti mau membacakan contoh aja suaranya deman-eman. Ustadz Soleh suaranya deman-eman. Iya, enggak, lepaskan saja. Los. Nah, seperti itu. Nah, mohon maaf, ini karena harus saya sampaikan. Jadi karena nanti harus total tujuannya kita bimbing gak cepet-cepetan terus nang mari dang wis. Tak amati satu persatu. Orang yang pandai itu adalah orang yang tahu akan kekurangan dirinya terus berupaya untuk menutupinya. Lah itu loh. Lah orang yang bodoh itu orang yang tidak mau tahu kekurangan dirinya dan tidak mau berupaya untuk menutupi kekurangan dirinya. Nah ini saya sampai sekarang masih belajar itu ya. Harus jelas ya. Iya, hadisnya jelas hadis kursi. Iya, karena masih masa pembelajaran. Engkau nek sama ngajari setengah-setengah, nggak lantang. Guru itu suaranya harus lantang. Nggak usah ditahan-tahan. Zahiron wa batinan. Wes, berikutnya ini langsung aja. Lah ini etika mengajar. Ini jangan sekali-kali. Coba kamu, ini nggak boleh doteng ini. Bukan etika mengajar, doteng. Ayo coba Ananda. Nah, terus yang kedua basul wajihi. Wajahnya fresh. Ya, amin. Guru TPQ, guru Taman Pendidikan Al-Quran. Saman bayangkan taman itu bagaimana? Adalah menggambarkan sesuatu yang indah. Lah niki yo gak taman NPQ. Taman bukan TPQ tapi NPQ, neraka pendidikan Al-Quran. Nah, tidak seperti itu. Jadi fair, nyantai, fresh. Nah, itu ya. Terus yang lebih sering kesalahan dari awal, saya tekankan, kita untuk apa anak di kelas dibentuk ketua kelas? Tujuannya untuk melatih mendidik kepemimpinan anak tersebut. Maka di saat doa awal itu, kalau memang belum ditunjuk ke ketua kelas, tunjuk ketua kelas. Kalau sudah ada ketua kelas, anggap aja sudah ada. Coba, ayo ketua kelas, Ahmad silakan dipimpin doa. Lah mimpin doa ya gak langsung. Kayak mimpin katanya tahlilan. Ila hadratin Nabil Mustafa. Ini anak-anak. Maka mungkin anak-anak silakan ketua kelas dipimpin sebelum mulai pelajaran. Baru mungkin tertiban. Akhirnya buku ini ditoto di kabeh. Baru setelah itu, setelah tertib baru doaan. Nah, anak membaca. Sekiranya kau belum masih materi awal jilid 1 halaman pertama, maka awal itulah sudah dijelaskan terakhir doa awal dan sebagainya. Itu nanti kegiatan akhir juga kayak gitu. Silakan ketua kelas. Nah, baru setelah itu tartiban dilempiti karena sudah selesai tartiban tertib no kabeh lebokno tas kabeh segala macam, baru doaan. Setelah doa selesai baru guru memberikan pesan. Baiklah, nah dan sebagainya. Itu kegiatan akhir dan kegiatan awal. Kemudian, lah nanti sudah saya review. Keterangan satu tunjukkan itu sudah harus dihilangkan. Jadi nek satu harokat ya satu harokat. Satu tunjukkan agak kendor itu maksudnya bi. Ini sudah saya revisi semuanya. Saya sudah ingatkan tolong nanti kalau nyetak lagi jangan nggak ada satu tunjukkan agak lama, satu tunjukkan agak nggak ada istilah kayak gitu. Nanti kayak seperti An-Nahdiyah akhirnya pakai dua. Lah ini ngentok-ngentok itu kayak gitu. Akhirnya ikuti ketokan, terbiasa ikuti ketokan ngajinya nggak maksimal jadinya. Nah kayaknya ketokan ngajinya nggak bagus. Nah itu yang pendekatan irama lagu jangan hanya awal tok. Kayak a i u dibaca a dan bibun dibaca bab, itu sudah masuk lagu. Tapi cuma kalau pakai ros ya ros semuanya sampai akhir. Nek pakai nahawan ya kita awal nahawan. Kalau mau pakai hijaz ya hijaz sampai akhir. Wes. Langsung sudah bagus tadi, banyak inovasi. Misalnya tepuk-tepuk lah, bagus harus kayak gitu untuk bina suasana. Nah, kemudian
pengembangan bab. Lah ini hati-hati ngomong kepada anak-anak. Ya, cuma ngomong nang ngene santri. Ayo, sampean cek gak goblok. Itu jangan sekali-kali. Iku dadi donga. Dadi donga iku. Tekan ngono. Kaya sing terakhir, Mang. Sing terakhir. Ayo rek nang diwaca, ayo rek. Lah sampean ngejak nang ngene nang tunjungan dah. Rek, ayo rek, mlaku mlak. Ngajar ngaji ayo rek nang diwaca. Aduh. Lah ini bahasa ini hati-hati. Karena kita mendidik. Oh iya. Nah, begitu ya. Loh, ini padahal terus minadzul ini tasdid harus ditekan. Kalau yang akhir udah bagus, Ustaz Ani. Yang sebelum minadzul, zul, dari tahan. Minadzul. Apa bedanya sukun sampai tasdid? Nah, itu ya. Yes. Pokoknya mental. Kira ya, mosok murid mben tebelono ya rek. Wah. Satu pesan saya, kuncinya catat betul-betul. Nah, orang yang kehilangan harta belum kehilangan apa-apa, karena harta masih bisa dicari. Wah, dodol kopok, bah nguli batu, bawa dan sebagainya. Orang kalau kehilangan kesehatan itu kehilangan satu, mungkin bisa diobatkan di rumah sakit, kecuali kalau meninggal itu haknya Allah, takdir Allah. Orang kalau sudah kehilangan mental, maka dia sudah kehilangan segala-galanya. Dan mental itu tidak dijual di toko-toko, perlu dilatih dan terus ditempa, baru mentalnya kuat. Jadi 3 hal, orang kehilangan harta belum kehilangan apa-apa. Orang kehilangan kesehatan masih bisa diobatkan di rumah sakit kecuali meninggal. Orang kalau sudah kehilangan mental, maka kehilangan segala-galanya. Mau tampil ke sini mentalnya nggak kuat, ya hilang kabeh. Sing dipersiap nang lembur sampai esok gedung. Nah, akhirnya ngeblank. Nah, itu kehilangan mental. Ya. Disitulah. Maka di sini 8 bulan itu digembleng seperti itu tujuan kami. Makanya bagi yang nanti yang merasa bacanya masih jayid, makbul, gak apa-apa, kita masih terbuka untuk memperbaiki. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan selamat berjumpa lagi Ustaz.